Previously on. Di sini ada produknya Fitbit. Makanya gua akan review Fitbit Versa 3. Desain Fitbit Versa 3 ini minimalis. Strapnya berbahan rubber. Sudah mempunyai charger magnetik. Gua di sini pengen memulai hidup sehat. Garmin. Mau review salah satu produk Garmin Venue SQ. Udah banyak aset yang menggunakan Garmin untuk tracker olahraga mereka. Apa kita adu aja ya dia? Hai internet, Gilbert Gigi Sir. Sekarang gue pengen komparasi yang gue udah bilang di ending Garmin Venue SQ, yaitu Garmin Venue SQ versus Fitbit Versa 3. So gue nggak bakal lama-lama di sini karena dua-duanya udah gue bikin nih video lengkap reviewnya yang gue bakal cantumin di deskripsi di bawah. So langsung aja, untuk desain si Garmin Venue SQ ini kayak lebih sporty, lebih persegi panjang daripada Fitbit Versa 3 yang bentuknya lebih mengotak dan menurut gue lebih manis gitu ya. Dan gue bilang kalau untuk Garmin Venue SQ kalian tuh lebih terlihat sporty kalau pakainya, dan kalau untuk Fitbit Versa 3 itu kayak lebih elegan juga. Soal bahan dan material, Fitbit Versa 3 itu lebih unggul daripada Garmin Venue SQ karena Fitbit Versa 3 menggunakan aluminium yang lebih solid daripada si Garmin Venue SQ yang hanya menggunakan fiber reinforced polymer. Tapi tentunya Garmin Venue SQ mempunyai keuntungan yaitu lebih ringan daripada si Fitbit Versa 3 walaupun cuma sedikit banget. Untuk tombol-tombol di jamnya, Fitbit Versa 3 itu lebih unggul karena dia menggunakan haptic feedback yang menurut gue teknologinya itu canggih banget kayak di iPhone gitu ya. Sedangkan di Garmin Venue SQ dia hanya menggunakan tombol fisik biasa. Kalau soal layar, pastinya Fitbit Versa 3 itu lebih unggul daripada Garmin Venue SQ karena Fitbit Versa 3 sudah menggunakan AMOLED, sedangkan Garmin Venue SQ hanya menggunakan LCD biasa. Tetapi keduanya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 sehingga kalian tidak perlu takut dengan aktivitas sehari-hari kalian ataupun berolahraga di outdoor. Selama gue pakai seminggu ini dan dua-duanya gue pakai si Fitbit Versa 3 di tangan kiri dan Garmin Venue SQ di tangan kanan, gue bisa bilang Fitbit Versa 3 untuk strap itu dia lebih nyaman daripada Garmin Venue SQ. Tapi bukan berarti Garmin Venue SQ itu nggak nyaman ya. Nyaman juga, cuman kalau dipakai head to head dua-duanya langsung, si Fitbit Versa 3 itu strap rubbernya agak lebih enak daripada si Garmin Venue SQ. So gue langsung pengen kasih nilai Garmin Venue SQ sama Fitbit Versa 3. Ayo. So langsung aja kita kasih nilai si Garmin Venue SQ sama Fitbit Versa 3. Jadi Garmin Venue SQ gue pakai warna merah, sedangkan Fitbit Versa 3 gue pakai warna biru. Dan gak zaman ya kita pakai poin-poin gitu, pakai diagram yang kayak di komputer gitu, nggak usah. Kalau bisa repot, kenapa harus gampang? Itu dia intinya. Yaudah, langsung aja kita kasih nilai. Jadi untuk dari desain Garmin Venue SQ dan kenyamanan dan fiturnya juga gua kasih nilai 60 aja. Karena menurut gua agak kurang si Garmin Venue SQ. Dan ini bar chartnya gue gambar tidak simetris. Ya sudah. Langsung aja kita ke Fitbit Versa 3. Fitbit Versa 3 tentunya gue pakai warna biru karena pakai aluminium dan nyaman, gue kasih nilai 90 lah. Karena enak banget sih emang ini dipakai untuk sehari-hari. Bar chartnya begini, wow, gambar gue estetik sekali ya. Oke. Next, basic feature-nya. Jadi gue pengen bahas pertama yaitu UI dari kedua jam ini. Menurut gue UI dari Garmin Venue SQ itu untuk pertama kali agak susah ya dioperasiin daripada si Fitbit Versa 3.
Untuk Fitbit Versa 3 menurut gue UI-nya itu agak lebih user friendly daripada si Garmin Venue SQ. Tapi kalau kalian pakai Garmin Venue SQ selama 3-5 hari, menurut gue bakal terbiasa juga ya dengan UI-nya dan bagaimana fitur-fiturnya di Garmin Venue SQ. Dan menurut gue UI dari Garmin Venue SQ itu agak lebih data oriented daripada si Fitbit Versa 3. Dan untuk UI aplikasinya sendiri yaitu dari Garmin Connect dan Fitbit, ada nama aplikasinya juga Fitbit. Dua-duanya itu intuitif, mudah dioperasikan dan gampang banget kalau kalian misalnya mau lihat data-data dari aktivitas penggunaan jam kalian. Kedua jam ini juga sudah bisa menampilkan notifikasi dan juga sudah bisa membalas pesan dari notifikasi tersebut menggunakan quick replies yang kalian bisa juga setting di kedua jam ini. Tapi Fitbit Versa 3 lebih unggul yaitu karena mempunyai built-in mic, jadi kalian bisa membalas pesan dengan menggunakan suara yang dari suara tersebut langsung dikonversi ke pesan dan bisa langsung dikirim. Oke, tentunya karena Fitbit Versa 3 mempunyai built-in mic, jadi Fitbit Versa 3 mempunyai fitur yang namanya Google Assistant ataupun Amazon Alexa. Sedangkan Garmin Venue SQ kalian tidak bisa berharap punya fitur tersebut ya, karena built-in mic aja nggak punya. Kedua jam ini juga bisa mengontrol musik ataupun media, tapi dua-duanya nggak bisa langsung nyimpen lagu dari Spotify. Kalau misalnya di Fitbit ada varian yang lebih tinggi namanya Fitbit Sense. Kalau di Garmin Venue SQ yang bisa nyimpan musik itu namanya Garmin Venue SQ Music. So langsung aja kita kasih nilai. Menurut gue untuk basic feature-nya Garmin tuh lengkap juga. Ya gue kasih nilai 80 lah. Untuk Fitbit Versa 3 dari basic feature-nya kayaknya bersaing banget ya sama Garmin. Tapi sepertinya karena built-in mic, jadi gue agak lebihin sedikit deh. Gue kasih nilai 85. Langsung kita lanjut ke activity dan tracker fiturnya. Jadi menurut gua kedua jam ini sama-sama kuat di activity tracker fiturnya karena fitur-fiturnya yang lengkap dan juga hampir-hampir mirip gitu. Jadi dua-duanya ini mempunyai built-in GPS, lalu juga mempunyai heart rate real time sensor dan juga step tracker. Kalori tracker keduanya juga punya masing-masing di fiturnya. Nah, tapi di sini Fitbit Versa 3 mempunyai altimeter yaitu untuk mengukur ketinggian saat kita berolahraga ataupun kita misalnya naik gunung ataupun lagi ski begitu. Tapi menurut gue ini fiturnya penting atau tidak penting itu tergantung kalian. Walaupun di Garmin Venue SQ ini nggak ada yang hardware ya bisa dibilang, tapi Garmin Venue SQ mempunyai altimeter yang langsung dari si Google Maps-nya. Keduanya juga mempunyai sleep monitoring yang cukup lengkap, yaitu kayak misalnya REM, light sleep, deep sleep, pastinya ada. Ada yang tidak dipunyai Garmin Venue SQ yaitu seperti skin temperature yang bisa mengukur tingkat suhu kulit kita. Lalu dua-duanya juga bisa mengukur tingkat saturasi oksigen di dalam tubuh kita, atau biasa disebut SpO2 ya. Di Garmin Venue SQ bisa mengukur tingkat SpO2-nya itu real time dan terus-menerus. Sedangkan di Fitbit Versa 3 itu dia aktifnya hanya pas kita tidur saja. Dan juga di Garmin ada fitur-fitur unik yang khas Garmin lah, kayak body battery, stress level, live track. Misalnya amit-amit kita kecelakaan, ada yang namanya incident detection yang bisa langsung kasih notif ke orang-orang terdekat kita bahwa kita lagi ada dalam masalah, yang tentunya tidak dimiliki sama Fitbit Versa 3. Kedua jam ini juga bisa mengukur keaktifan tubuh kita. Nah, kalau misalnya di Garmin Venue SQ itu namanya intensity minutes, sedangkan kalau di Fitbit Versa 3 itu namanya hourly activity. Kedua jam ini juga bisa mengukur kebugaran tubuh kita atau biasa disebut kayak VO2 max ya. Kalau di Garmin Venue SQ namanya VO2 max, kalau di Fitbit Versa 3 namanya cardio fitness. So dari pembahasan tadi gue bisa bilang kedua smartwatch ini kayaknya mirip atau malah sama deh nilainya. Langsung kita kasih nilai aja si Garmin Venue SQ dulu, karena ada fitur-fitur kayak body battery yang khas Garmin. Nah, gue kasih nilai 80 lah. Oke, ini. Untuk Fitbit Versa 3 karena health metricnya juga bagus ya, jadi gue kasih nilai sama lah 80 juga. Jadi bisa dibilang ini imbang lah. Oke, next kita bahas si sport mode dan gue juga bakal kasih data-datanya bagaimana saat gue pakai kedua jam ini untuk olahraga.
Berikut gue akan melakukan penyajian data kepada kalian saat gue melakukan olahraga yaitu lari di GBK menggunakan kedua jam ini. Berikut datanya. Jadi gue udah pakai Garmin Venue SQ sama Fitbit Versa 3. Gue udah pakai dua-duanya sama-sama lari di GBK, dan ini gue pengen kasih tahu data-datanya di kedua aplikasi masing-masing. Jadi pertama kita lihat si Garmin Venue SQ tentunya di Garmin Connect. Jadi totalnya gue lari dia hitungnya 33 menit 47 detik dengan distance 3 kilo lebih dikit ya, dan kalori yang gue buang itu 308. Kita bisa pilih. Nah, untuk tampilan pertama itu pace, kayak misalnya udah ada keterangan kalau yang biru itu kita lambat, lalu kalau yang merah itu mungkin kita lebih agak lari lebih cepat gitu. Next, di map settingsnya kita juga bisa pilih heart rate. Nah, kayak misalnya kalau hijau kita kayak 100 bpm di below zones. Lalu kalau semakin merah itu kayak kita semakin mencapai peak dari heart rate kita. Yang terakhir ada elevation. Jadi kalau biru itu semakin low di atas permukaan laut. Jadi kalau untuk merah itu mungkin kita lebih nanjak. Tapi ini gue ingetin sekali lagi, ini berdasarkan Google Maps-nya, bukan dari hardware kayak si Fitbit Versa 3. Dan ini ada lap-nya. Distance per lap-nya gue tentuin di sini 1 km ya. Ada diagram pace-nya, heart rate-nya, ada step per menit-nya, elevation-nya juga. Menurut gue Garmin Venue SQ ini menghadirkan dan menyajikan data yang lengkap banget khas Garmin. Lanjut kita ke Fitbit. Nah, kita udah di aplikasi Fitbit-nya. Kalau gue lihat di aplikasi Fitbit dari penyajian datanya pun kayak lebih simpel ya daripada si Garmin Venue SQ. Di mode default itu ada jarak dan ada lap-nya. Kayak di sini 1 2 3. Lalu ada juga heart rate zones-nya. Di sini juga ada keterangannya kayak orange itu fat burn, ataupun di daerah yang merah itu kita mencapai peak ataupun cardio. Dan di sini ada pace-nya yaitu kecepatan kita. Jadi di split itu kayak sama aja kayak di lap-nya Garmin. Ada lap, ada jaraknya, dan ada kecepatan kita juga. Lalu juga ini adalah elevation yang benar-benar dari altimeter sensor yang ada di jamnya, bukan dari Google Maps seperti Garmin Venue SQ. Dan di slide berikutnya ada heart rate-nya, bisa dihitung kayak misalnya cardio gue berapa, peak gue berapa. Dan untuk penyajian data heart rate-nya menurut gue kayaknya lebih lengkap Garmin ya. Dan ini energi rata-rata kalori per menit yang terbakar, dan tadi di Garmin juga ada. Dan di slide berikutnya ada impact, yaitu membahas seberapa banyak impact dari hasil olahraga yang gue lakukan. Dan ini semua juga ada tadi gue lihat di Garmin Connect. Oke, itu sajian data-datanya, dan menurut gue Garmin Venue SQ itu kayaknya agak lebih akurat ya daripada si Fitbit Versa 3. Gue merasa 3 km pas gue lari di GBK itu kayak lebih tepat banget daripada si Fitbit Versa 3 yang kayaknya selisihnya tuh 200 atau sampai 300 meter. Jadi dari data-data, dari sport mode juga jumlahnya, gue bisa bilang Garmin Venue SQ itu adalah smartwatch lifestyle yang cukup lengkap ya. Dan gue kasih nilai 80 lah. Dan untuk Fitbit Versa 3 lengkap juga, memang lengkap, malah dia mempunyai altimeter lagi. Cuman dari keakuratannya gue agak ragu ya, dan gue kasih mungkin nilai 70 aja. Next, gue bakal bahas fitur-fitur tambahan atau additional featuresnya dari kedua jam ini, yang gue nggak kasih nilai karena keduanya hampir-hampir mirip gitu dan nggak perlu gue gambarin sih. Kedua jam ini mempunyai fitur hydration atau water yang bisa memaintain air minum kita. Lalu juga ada calories in and out. Kalau misalnya dari Fitbit bisa langsung di aplikasinya, tapi kalau dari Garmin harus lewat MyFitnessPal dulu. Walaupun si MyFitnessPal juga bisa dari Fitbit juga. Keduanya juga punya fitur yaitu setting berat badan atau goals berat badan, dan keduanya juga punya fitur yaitu meditasi breathing. Keduanya juga mempunyai fitur training atau coach yang bisa menyarankan kita workout atau olahraga yang bisa membantu kita lebih tepat lagi membakar kalori. Lalu ada fitur-fitur tambahan lainnya kayak misalnya NFC, ataupun always on display, ataupun restore wake up kalau di Garmin namanya gesture.
Lalu ada cuaca, ada agenda, ada juga fitur Do Not Disturb yang biasa saya buat tidur. Lalu juga ada fitur Find My Phone. Tapi di Fitbit Versa 3 ada fitur alarm, sedangkan di Garmin Venue SQ enggak. Untuk watchface-nya, masing-masing di aplikasinya itu cukup banyak dan cukup beragam. Kalau di Garmin, kita harus download yang namanya Garmin IQ dulu. Dan kalau di Fitbit, bisa langsung dari si aplikasi Fitbitnya tersebut. Kedua jam ini juga sudah tahan air hingga 5 atm ataupun 50 meter di air tawar. Kalau menurut gua nggak disarankan banget kalau misalnya di air laut, takutnya kadar airnya beda, malah bisa ngerusakin kedua jam ini. Next, gue pengen bahas si baterai dari kedua jam ini. Selama gue pakai 6 hari, ternyata Garmin Venue SQ bisa bertahan lebih lama dengan hanya menyisakan 13% daripada Fitbit Versa 3 yang hanya 6%. Untuk Fitbit Versa 3 mungkin charge-nya lebih cepat karena ada fitur yang namanya fast charge dan juga sudah magnetic. Tapi ketika gue ngecharge Garmin, ternyata Garmin juga cukup cepat. Kayak misalnya cuma beda tuh 15 sampai 20 menit aja sih. Aduh, gue lupa banget harus bikin si tabel baterainya, jadi gue sempilin aja ya di sini ya. Untuk Garmin Venue SQ karena dia 13% dan bertahan dengan cukup baik. Menurut gue pantas dikasih 80 kali ya. Ya kalian bisa lihat ini kurus sekali bar chartnya. Untuk Fitbit Versa 3 karena cuma sisa 6% ya. Mungkin gue kasih berapa ya? 70 kali ya. Itu aja. Next, gue bakal bandingin garansi dan harga dari kedua jam ini. Pertama, untuk soal harga, si Fitbit Versa 3 ini lebih mahal, yaitu dengan harga 4.299.000 daripada si Garmin Venue SQ yang lebih murah, yaitu 3.099.000. Dan masalah garansi, ternyata Garmin Venue SQ mempunyai garansi yang lebih lama dan menurut gue ini keren banget sih. Dari term garansinya yaitu 2 tahun, sedangkan dari Fitbit Versa 3 dia digaransi oleh MAT selama 1 tahun aja. Langsung aja kita kasih harganya. Tapi kalau harga ini jangan kalian samain kayak gue ambil penilaian di sini ya. Kayak ini kan kalau misalnya lebih tinggi berarti lebih mahal, kalau misalnya lebih rendah pasti lebih murah. Dan untuk Garmin Venue SQ tentunya dia kan cuma 3.099.000 dan menurut gue cukup murah sih dan affordable untuk jam yang fiturnya tuh banyak banget dan lengkap banget. Jadi gue kasih di angka sebenarnya 60, tapi berarti lebih pendek itu lebih baik ya. Kalau si Fitbit Versa 3 gue kasih karena bedanya cukup jauh jadi kayak 80 deh. Dan untuk soal garansi, Garmin itu lebih baik daripada Fitbit. Jadi Garmin Venue SQ gue kasih berapa ya? 90 lah, karena memang cukup lama sih. Apalagi kalau kalian beli di Gigitech, pasti dijamin resmi dan original. Dan kalau untuk Fitbit Versa 3, ternyata yang lebih mahal malah garansinya setahun. Tapi menurut gue sih setahun aja sebenarnya udah lama banget ya. Dan gue kasih nilai itu 80 lah. Jadi menurut gue si Garmin Venue SQ itu lebih untuk kayak kalian tuh orangnya sporty banget dan membutuhkan data-data untuk kebugaran atau kesehatan tubuh kalian yang lebih next level lagi. Kalian pilih aja si Garmin Venue SQ. Dan kalau misalnya kalian lebih pilih untuk lifestyle, kayak misalnya untuk lebih elegan, lebih keren untuk dilihat dan mudah untuk digunakan, menurut gue kalian pilih aja Fitbit Versa 3. Dan juga dari sektor harga, si Fitbit Versa 3 ini lebih mahal karena bisa gue bilang materialnya pun lebih mahal dan juga sensornya itu kayak ada altimeter pun lebih banyak sensornya. Walaupun kalau soal keakuratan gue lebih prefer kayaknya Garmin sih daripada si Fitbit Versa 3. Oke, sekian komparasi antara Garmin Venue SQ sama Fitbit Versa 3. Kalau kalian juga berminat sama kedua smartwatch ini, link pembelian gue taruh di deskripsi di bawah juga. Oh ya friends, bagi kalian yang mau belanja di Gigitech, gue punya voucher cashback nih buat kalian. Kalau kalian biasanya belanja di Tokopedia, Gigitech juga ada di Tokopedia.
Untuk GikiTech Power Merchant, kode vouchernya GikiHub PM. Kalau misalnya kalian belanja di GikiTech Official Store, kode vouchernya GikiHub OS. Dan kalau kalian biasa belanja di Shopee, GikiTech juga hadir di Shopee dengan kode voucher cashbacknya yaitu GikiHub. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang berminat sama kedua smartwatch ini tentunya. Oh ya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu update-update apa aja dan video baru dari GikiHub. Jangan lupa follow IG GikiTech ID supaya kalian tahu produk-produk atau barang-barang apa yang menarik yang kita jual. Thank you for watching friends. Maaf bila gua ada salah dalam penyampaian kata. Gue Gilbert. Salam Giki.